Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saudaraku setanah air, semoga kalian semua tetap sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kami tim Harimau Tidur Story mengucapkan selamat datang bagi yang sudah subscribe dan setia mendukung channel Harimau Tidur Story. Kami doakan semoga kalian semua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kami menyajikan kisah-kisah menarik, inspiratif, kisah gedabrus dan berbagai kisah-kisah lain dalam kehidupan nyata maupun alam goib. Langsung saja ke tema hari ini. Di sebuah kota kecil, seorang anggota kepolisian bernama Iqbal dikenal sebagai sosok yang berani dan tak kenal takut. Namun, sifatnya yang kasar membuatnya sering bertindak semena-mena. Ia tak segan menghina orang lain, termasuk para tokoh agama di lingkungannya. Sikapnya yang angkuh membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Suatu hari, ia ditugaskan untuk membersihkan sebuah gudang tempat penyimpanan barang-barang lama. Di sana, ia menemukan tumpukan Al-Quran yang sudah usang. Dengan penuh kesombongan, ia memutuskan untuk membakarnya, menganggapnya sebagai sampah yang tak berguna. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan api dan membakar kitab-kitab suci itu. Sejumlah saksi yang melihat perbuatannya langsung merasa geram. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi Iqbal justru menantang dengan tawa sinis. "Hanya kertas tua, kenapa kalian panik?" katanya dengan nada mengejek. Tak ada rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Kabar tentang pembakaran Al-Quran itu menyebar dengan cepat. Warga yang marah segera melaporkan kejadian ini ke atasan Iqbal. Tidak hanya itu, video perbuatannya pun viral di media sosial, memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Demonstrasi besar-besaran mulai bermunculan, menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun, Iqbal tetap bersikap santai. Ia merasa bahwa sebagai aparat, ia kebal hukum dan tak akan tersentuh oleh konsekuensi apapun. Ia menantang siapa saja yang berani mengusiknya. Namun, ia tak menyadari bahwa perbuatannya telah mengundang murka dari Yang Maha Kuasa. Masyarakat dari berbagai kalangan mengecam tindakan Iqbal. Para ulama, santri, dan bahkan tokoh politik ikut bersuara, mengutuk perbuatannya sebagai bentuk penghinaan terhadap agama. Ribuan orang turun ke jalan, membawa spanduk yang menuntut agar pelaku diadili. Di media sosial, tagar hukum Iqbal menjadi trending. Banyak yang meminta agar ia segera dipecat dan dijebloskan ke penjara. Namun, pihak kepolisian tampak ragu untuk mengambil langkah tegas. Mereka hanya memberikan pernyataan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan. Dalam sebuah forum keagamaan, seorang ulama karismatik menyampaikan pesan keras. Barang siapa yang menghina Al-Quran, ia tak hanya menghadapi murka manusia, tetapi juga murka Allah. Tunggu saja balasannya. Ucapannya disambut dengan takbir oleh para jamaah yang hadir. Sementara itu, di rumahnya, Iqbal masih saja menganggap remeh semua peringatan yang datang kepadanya. Ia bahkan dengan bangga menceritakan aksinya kepada teman-temannya, merasa tak bersalah sedikit pun. Ia tertawa saat membaca komentar di internet yang mengutuk perbuatannya. Namun, tawa itu perlahan mulai menghilang ketika kejadian-kejadian aneh mulai menghampirinya. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dalam keringat dingin. Tubuhnya yang gagah mulai melemah, seolah ada sesuatu yang perlahan merenggut kesehatannya. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya membuat pihak berwenang tak bisa tinggal diam. Iqbal dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Awalnya, ia masih bersikap santai, meyakini bahwa semua ini hanyalah badai sesaat yang akan segera berlalu. Namun, suasana berubah ketika bukti-bukti mulai dikumpulkan. Video yang merekam aksinya diperlihatkan dalam ruang sidang. Para saksi juga memberikan kesaksian tentang bagaimana ia dengan sengaja membakar kitab suci tanpa rasa hormat sedikit pun. Iqbal mulai gelisah. Ia tak menyangka bahwa kasus ini akan menjadi sebesar ini. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya membersihkan gudang. Namun, argumennya terbantahkan ketika seorang saksi mengungkapkan bahwa ia melakukannya dengan penuh kesombongan. Masyarakat terus mengawal kasus ini, memastikan agar hukum ditegakkan. Beberapa kelompok keagamaan bahkan mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tidak ada tindakan tegas. Polisi akhirnya memutuskan untuk menahannya demi menjaga ketertiban umum. Di dalam sel, Iqbal mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lemas, dan ada rasa nyeri yang menjalar di seluruh badannya. Saat ia bercermin di toilet sel, ia melihat bercak putih mulai muncul di kulitnya. Ia mengira itu hanya ruam biasa, tapi dalam beberapa hari,
bercak itu semakin menyebar. Sejak pertama kali ditahan, Iqbal tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berjubah putih berdiri di sekelilingnya, membawa kitab suci yang terbakar. Sosok itu tak berbicara, hanya menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Tiba-tiba, kitab yang terbakar itu melayang ke arahnya, membakar tubuhnya hidup-hidup. Ia menjerit kesakitan, tapi tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut itu tak kunjung hilang. Setiap kali ia menutup mata, mimpi yang sama kembali menghantuinya. Siang hari, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kekar kini mulai menyusut. Nafsu makannya hilang, dan wajahnya tampak semakin pucat. Para sipir yang menjaganya pun mulai curiga, menyadari perubahan drastis dalam dirinya. Namun, Iqbal tetap menolak untuk mengakui ketakutannya. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, penyesalan yang mendalam. Iqbal semakin tersiksa oleh perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Setiap hari, berat badannya terus menyusut, dan bercak putih yang awalnya hanya ada di beberapa bagian kini telah menyebar ke seluruh tubuh. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak cekung, matanya sayu, dan kulitnya semakin kering seolah tak lagi memiliki kehidupan. Para narapidana lain yang melihatnya mulai merasa ngeri, bahkan beberapa di antaranya menghindari berinteraksi dengannya. Dokter penjara dipanggil untuk memeriksanya, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit yang spesifik. "Ini bukan penyakit yang biasa saya temui," ujar sang dokter dengan raut wajah bingung. Iqbal diberikan obat-obatan untuk mengatasi kelelahan dan rasa sakitnya, tetapi kondisinya justru semakin memburuk. Ia mulai sulit bergerak, sendi-sendinya terasa kaku, dan setiap kali ia berbicara, suaranya terdengar serak dan berat. Sementara itu, di luar penjara, berita tentang penyakit misterius yang menimpa Iqbal mulai menyebar. Banyak yang menganggap bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa, melainkan azab dari Tuhan atas perbuatannya yang keji. Sejumlah ulama bahkan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dalam ceramah mereka. Siapa yang berani menghinakan Al-Quran, ia akan menerima balasan di dunia dan akhirat, ujar seorang ulama dalam sebuah pengajian yang dihadiri ribuan orang. Iqbal sendiri mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya, ia begitu sombong dan merasa kebal terhadap konsekuensi apapun, tetapi kini ia harus menghadapi penderitaan yang tak bisa ia hindari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah hukuman atas perbuatannya? Apakah Tuhan benar-benar sedang menghukumnya? Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan, tetapi hatinya berkata lain. Di tengah penderitaannya, ia mulai bermimpi lebih buruk dari sebelumnya. Kini, dalam tidurnya, ia melihat bayangan hitam yang mengepungnya, membisikkan kalimat-kalimat yang tak ia mengerti. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Saat ia terbangun, tubuhnya semakin lemah, dan ia mulai menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Ia sedang menuju ajalnya. Kondisi Iqbal semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisik ini hanya tinggal tulang yang dibalut kulit. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya, dan setiap gerakan yang ia lakukan terasa begitu berat. Para sipir penjara yang melihat keadaannya mulai merasa iba, tetapi mereka juga tak bisa berbuat banyak. Setiap harinya, tubuhnya terus merosot. Ia tak lagi bisa berdiri sendiri tanpa bantuan, dan bahkan untuk sekadar berbicara pun ia harus mengerahkan tenaga besar. Kulitnya yang penuh bercak putih kini mulai mengelupas, meninggalkan luka-luka yang perih. Nafsu makannya hilang sepenuhnya, dan ia hanya bisa menatap kosong ke dinding selnya, seolah menanti sesuatu yang tak bisa ia hindari. Rekannya sesama tahanan mulai menjauhinya. Mereka percaya bahwa penyakit yang dideritanya bukanlah penyakit biasa, melainkan kutukan dari Tuhan. Bahkan, beberapa dari mereka melaporkan kepada sipir bahwa mereka merasa takut jika terus berada di dekatnya. "Dia terlihat seperti mayat hidup," bisik salah satu narapidana kepada temannya. Di luar penjara, masyarakat semakin yakin bahwa yang dialami Iqbal adalah azab atas perbuatannya. Media mulai memberitakan kondisinya, dan banyak yang menjadikannya sebagai pelajaran moral. Para ulama semakin sering mengingatkan umat bahwa menghina kitab suci bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. "Lihatlah bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka yang durhaka," ujar seorang ustaz dalam khutbah Jumat. Iqbal mulai kehilangan harapan. Ia sadar bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Setiap malam ia menangis dalam diam,
menyesali apa yang telah ia lakukan. Ia ingin mengulang waktu, tetapi semuanya sudah terlambat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, merasakan setiap detik penderitaan yang semakin berat menghimpitnya. Kondisi Iqbal yang semakin memburuk membuat pihak penjara memutuskan untuk memindahkannya ke sel isolasi. Mereka khawatir penyakit yang dideritanya bisa menular atau justru memicu kepanikan di antara narapidana lain. Kini, ia harus menjalani hari-harinya sendirian di dalam ruangan sempit, ditemani rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Suasana dingin dan sunyi di sel isolasi membuatnya merasa semakin terasing. Iqbal yang dulu begitu percaya diri dan berkuasa, kini tak lebih dari sosok yang lemah dan terlupakan. Ia mulai memikirkan keluarganya, berharap ada yang datang menjenguknya. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada satupun orang yang datang. Istri dan anak-anaknya seakan menghilang, tak ingin lagi berurusan dengannya. Mereka merasa malu dan takut dengan kutukan yang menimpanya. Suatu hari, pihak penjara mencoba menghubungi keluarganya untuk mengabarkan kondisinya. Namun, respons yang mereka dapatkan sungguh di luar dugaan. "Maaf, kami tidak bisa menanggungnya lagi. Kami sudah menganggapnya bukan bagian dari keluarga," jawab istrinya dengan suara datar. Iqbal yang mendengar kabar ini hanya bisa menangis. Semua yang ia banggakan kini telah pergi meninggalkannya. Tak hanya keluarganya, teman-teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya juga mulai menjauh. Tak ada satupun yang mau membantunya, bahkan hanya untuk sekadar memberikan dukungan moral. Dalam keheningan sel isolasi, ia akhirnya menyadari bahwa kesombongan yang dulu ia banggakan kini justru menghancurkannya. Malam-malamnya semakin menyiksa. Ia sering berteriak dalam kesakitan, tetapi tak ada yang peduli. Para sipir hanya mengawasinya dari luar dengan tatapan iba, tetapi mereka pun tak bisa berbuat banyak. Dalam kesendiriannya, ia mulai berbisik dalam hati, mencoba berbicara kepada Tuhan yang selama ini ia abaikan. Merasa ajalnya semakin dekat, Iqbal akhirnya memutuskan untuk meminta maaf. Ia menuliskan surat kepada ulama yang pernah ia hina, memohon agar dirinya dimaafkan. Tangannya gemetar saat menulis, tubuhnya yang lemah hampir tak sanggup menyelesaikan surat tersebut. Namun, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia tetap berusaha. Surat itu akhirnya sampai ke tangan ulama yang bersangkutan. Sang ulama membacanya dengan raut wajah serius, tetapi tak langsung memberikan jawaban. Ia kemudian mengundang beberapa santri dan tokoh agama untuk mendiskusikan hal ini. "Apakah kita harus memaafkannya?" tanya seorang santri. Beberapa mengangguk, sementara yang lain masih ragu. Di dalam selnya, Iqbal menanti dengan penuh harap. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan terlalu berat untuk dimaafkan, tetapi ia masih berharap ada secercah belas kasihan. Ia tak lagi menginginkan kebebasan, ia hanya ingin pergi dengan tenang, tanpa membawa dosa yang membebaninya. Setelah beberapa hari, seorang ulama akhirnya datang menemuinya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Allah Maha Pengampun, tetapi pengampunannya hanya bagi mereka yang benar-benar bertaubat." Iqbal menangis terseduh, mengakui segala kesalahannya. Ia mengucapkan kalimat istighfar berulang kali, berharap masih ada kesempatan untuknya. Namun, meskipun ia telah menunjukkan penyesalan, tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda membaik. Justru sebaliknya, rasa sakitnya semakin menjadi. Seolah-olah tubuhnya telah ditakdirkan untuk melewati penderitaan ini hingga akhir hayatnya. Ia hanya bisa pasrah, menerima semua yang telah ia perbuat. Setelah pertemuan dengan ulama, Iqbal terus berusaha bertobat. Setiap hari, dengan suara yang lemah, ia melafalkan istighfar dan membaca doa-doa yang dulu tak pernah ia hiraukan. Namun, tubuhnya semakin tak berdaya. Rasa sakit yang ia alami tak kunjung mereda, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Makanan yang diberikan pihak penjara pun kini hanya disentuh sedikit olehnya. Lidahnya terasa pahit, dan setiap kali menelan, tenggorokannya seperti terbakar. Berat badannya terus menyusut hingga tulang-tulangnya terlihat jelas menonjol di balik kulitnya yang penuh bercak putih. Bahkan, untuk bergerak sedikit saja, ia harus berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Setiap malam, ia masih dihantui mimpi buruk. Kini, dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikelilingi api yang berkobar, sementara suara-suara bisikan terus meneriakan kesalahannya. Tangan-tangan hitam berusaha meraihnya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia terbangun dengan nafas tersengal, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Para petugas penjara mulai merasa iba. Salah satu sipir yang sebelumnya membenci Iqbal kini mulai mendoakannya dari kejauhan. "Mungkin ini sudah balasan dunia untuknya," ujar sipir itu kepada rekannya.
Namun, mereka tetap menjalankan tugasnya, mengawasi Iqbal tanpa bisa berbuat banyak untuk meringankan penderitaannya. Di luar penjara, berita tentang keadaannya terus menjadi perbincangan. Ada yang merasa puas karena keadilan telah ditegakkan oleh Tuhan, tetapi ada juga yang mulai merasa kasihan. Namun, terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, Iqbal kini tinggal menunggu waktunya, terpenjara dalam azab yang tak bisa ia hindari. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Iqbal semakin memburuk. Dokter yang menanganinya hanya bisa menggelengkan kepala. Tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertahan, ujarnya pelan. Beberapa petugas penjara sudah mulai mempersiapkan kemungkinan terburuk, karena mereka tahu bahwa hidup Iqbal tak akan lama lagi. Iqbal yang dulu begitu sombong, kini hanya bisa berbaring dengan mata kosong menatap langit-langit selnya. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah kering. Mulutnya berusaha mengucapkan sesuatu, tetapi suara yang keluar hanyalah bisikan lemah. Napasnya mulai tersengal-sengal, seperti seseorang yang sedang menahan beban berat di dadanya. Pada suatu malam yang sunyi, Iqbal kembali mengalami mimpi buruk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang yang sangat dalam, sementara di bawahnya ada kobaran api yang tak berujung. Dari balik api itu, terdengar suara-suara menjerit, seolah-olah berasal dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam jurang itu. Ia mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Saat ia merasa tubuhnya mulai jatuh, ia terbangun dengan teriakan yang nyaris tak terdengar. Matanya terbuka lebar, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya yang tinggal tulang belulang. Para sipir yang berjaga segera menghampiri selnya. Salah satu dari mereka berusaha membangunkannya, tetapi tubuh Iqbal tak lagi bergerak. Nafasnya yang berat kini telah terhenti. Ia meninggal dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya kurus kering, dipenuhi bercak putih, dan matanya terbuka seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan. Kabar kematian Iqbal menyebar dengan cepat, tidak hanya di dalam penjara tetapi juga ke masyarakat luas. Banyak yang merasa bahwa ajalnya adalah bukti nyata dari azab atas perbuatannya yang telah menghina kitab suci. Media kembali menyoroti kasusnya, dan berbagai opini bermunculan di kalangan masyarakat. Beberapa orang menganggap bahwa kematiannya adalah pelajaran bagi siapa saja yang berani menghina agama, sementara yang lain merasa iba terhadap nasibnya yang begitu mengenaskan. Jenazahnya tidak langsung diurus. Para petugas penjara bingung harus berbuat apa karena keluarga Iqbal menolak untuk menerima jasadnya. Mereka bahkan menutup komunikasi dengan pihak penjara, tidak ingin dikaitkan lagi dengan dirinya. "Maaf, kami tidak bisa menerimanya," ujar salah satu anggota keluarganya saat dihubungi. Keputusan itu membuat para petugas terpaksa mencari solusi lain untuk pemakamannya. Akhirnya, pihak penjara bekerja sama dengan seorang ulama setempat untuk mengurus jenazah Iqbal. Ulama tersebut mengumpulkan beberapa santri untuk membantu memandikan dan mengkafani mayatnya. Namun, saat kain kafan hendak dipasangkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membuat beberapa santri terpaksa menjauh karena tak tahan dengan aromanya. "Mungkin ini adalah bagian dari hukuman dunia yang ia terima," ujar sang ulama dengan nada prihatin. Meski begitu, mereka tetap menjalankan kewajiban untuk mengurus jenazahnya dengan baik. Dengan segala kesulitan yang ada, akhirnya tubuh Iqbal dikafani dan siap untuk dimakamkan. Namun, tantangan belum berakhir, karena masyarakat sekitar pun menolak jika jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya jenazahnya dikebumikan di sebuah tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Pemakamannya berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa santri dan petugas penjara. Tidak ada tangisan, tidak ada doa dari keluarga, hanya tanah yang perlahan menutup tubuhnya yang telah hancur oleh penyakit misterius. Kematian Iqbal menjadi peringatan bagi banyak orang, sebuah kisah nyata tentang kesombongan yang berujung pada kehancuran. Setelah kematiannya, cerita tentang Iqbal menjadi bahan diskusi di berbagai tempat. Banyak ulama menjadikannya sebagai contoh dalam ceramah mereka, mengingatkan umat agar tidak pernah meremehkan ajaran agama. Siapa yang menantang Tuhan, maka ia akan menerima akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat, ujar seorang ustaz dalam sebuah pengajian yang dihadiri ratusan jamaah. Beberapa orang yang mengenal Iqbal di masa lalu pun mulai merenungkan kisahnya. Rekan-rekan kerjanya yang dulu sering mengikuti jejak buruknya kini memilih untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Bahkan, beberapa di antaranya mulai mendekatkan diri kepada agama, merasa takut akan kemungkinan mengalami nasib yang serupa. Di sisi lain, keluarganya yang sempat menolak jenazahnya akhirnya menyadari bahwa keputusan mereka membuat mereka dicap sebagai orang-orang yang tak berperasaan. Namun, meski mereka merasa bersalah,
Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kehidupan mereka terus berjalan, tetapi bayang-bayang kesalahan Iqbal tetap menghantui mereka. Penjara tempat Iqbal pernah ditahan juga mengalami perubahan. Beberapa petugas yang menyaksikan langsung penderitaannya merasa bahwa mereka telah belajar sesuatu yang berharga. Mereka mulai lebih memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya berfokus pada hukum dunia tetapi juga mengingat adanya hukum Tuhan yang lebih besar. Dengan berlalunya waktu, kisah Iqbal perlahan mulai terlupakan oleh sebagian orang. Namun, bagi mereka yang benar-benar mengambil pelajaran, cerita ini akan selalu menjadi pengingat bahwa kesombongan dan penghinaan terhadap agama adalah jalan menuju kehancuran. Azab yang menimpanya menjadi bukti bahwa keadilan Tuhan tidak pernah luput, dan setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal.